Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori kepribadian Gordon Allport. Sebelumnya perkenalkan saya Win Rosmela dengan NIM 240100087. Saya dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2024. Maksud dan tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah teori kepribadian. Gordon William Allport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya Nellie Wiese Allport adalah seorang guru dan ayahnya, John E. Allport, adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Pada tahun 1915, Allport lulus dengan peringkat kedua kelasnya dengan mendapatkan beasiswa di Harvard. Setelah mendapatkan AB Sarjana Filsafat Ekonomi dari Harvard pada tahun 1919, Allport melakukan perjalanannya di Istanbul, Turki untuk mengajar filsafat dan ekonomi. Setelah 1 tahun mengajar, ia kembali ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Allport meraih gelar Ph.D. Psikologi pada tahun 1922. Dilanjutkan pada tahun 1922 sampai 1924, ia melanjutkan sekolahnya di luar negeri yaitu Berlin, yang kemudian ia mendapatkan perhatian dari dunia internasional yang dikenal sebagai juru tafsir psikologi Jerman di Amerika Serikat. Beliau begitu banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya sebagai presiden The American Psychology Association. Dalam sebuah esai berjudul Pattern and Growing Personality, Gordon Allport menceritakan pengalamannya bertemu psikiater Sigmund Freud. Saat menemui Freud pertama kalinya, Allport disambut oleh keheningan. Freud tidak menyapa dan tidak berbicara sepatah kata pun, sampai akhirnya Allport membuka pembicaraan dengan menceritakan apa yang dilihatnya dalam perjalanan menuju kedamaian Freud. Aku melihat seseorang anak kecil di angkutan umum yang sangat ketakutan. Badannya menjadi kotor, ia berganti-ganti tempat duduk, bahkan meminta pada ibunya jangan mengizinkan orang lain yang badannya kotor untuk duduk di sebelahnya. Freud balik bertanya, apakah anak kecil itu kamu? Peristiwa ini benar-benar tidak terlupakan oleh Allport yang membuat yakin bahwa sudah saatnya ilmu psikologi tidak lagi hanya menekuni terlalu dalam dengan pengalaman masa lampau, alam bawah sadar, tapi mulai mengeksplorasi alam kesadaran dan motivasi-motivasi yang ada di dalamnya. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadarannya. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran yang berdasarkan pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah suatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi yang dinamik dalam sistem psikofisik yang individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. 4 unsur pokok dalam teori kepribadian yaitu istilah dynamic organization, ada 4 unsur pokok dalam definisi kepribadian yaitu pertama, istilah dynamic organization. Istilah ini mengacu pada adanya perubahan dan perkembangan kepribadian yang berperan aktif dalam individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan dalam
diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Istilah psikofisikal system. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik, namun merupakan fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. Istilah determine. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan sekedar konsep yang menentukan tingkah laku seseorang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang tersebut. Istilah unik atau khas. Istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sehingga tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama. Apple tidak menggunakan istilah karakter dan temperamen dengan sebagai sinonim kepribadian. Karakter dipandang sebagai suatu aturan tingkah laku yang dapat memberi penilaian kepada individu ataupun perbuatannya. Jadi definisi karakter ini mengandung muatan penilaian. Hal ini sangat bertolak belakang dari definisi kepribadian menggambarkan deskripsi tingkah laku yang bebas dari penilaian, sedangkan temperamen mengacu pada disposisi yang terkait erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Hal ini sangat bertolak belakang dari definisi kepribadian yang mencakup dua aspek, yaitu fisiologis dan psikologis. Struktur dan dinamika kepribadian itu pada dasarnya adalah hal yang sama. Berdasarkan hal ini, banyak yang menyebutkan teori Allport itu sebagai trait psikologi. Dalam teori Allport ini, kedudukan trait dapat disejajarkan dengan kedudukan need pada teori Murray atau libido pada teori Freud. Sifat trait adalah predisposisi atau kecenderungan untuk merespon secara sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Dapat dikatakan juga sifat adalah struktur psikofisik yang mampu menjadikan banyak stimulus berfungsi ekuivalen, membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif. Misalnya hari ini A marah karena B menghilangkan pena kesayangannya. Maka jika C menghilangkan buku kesayangannya, A akan marah juga. Hal ini menunjukkan bahwa trait berfungsi konsisten baik waktu stimulus ataupun tempat. Allport membedakan trait menjadi dua, yaitu trait umum, yang dimana trait umum adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan, evolusi, dan pengaruh sosial. Misalnya, orang Batak memiliki sifat lebih terbuka dibanding suku lain, atau orang Jawa memiliki sifat lebih sopan dalam berbicara dibanding suku lain. Yang selanjutnya yaitu trait individual. Trait individual adalah manifestasi trait umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, ada yang hanya mempengaruhi tingkah laku saja. Ada 3 tingkatan disposisi, yaitu disposisi kardinal. Disposisi kardinal yaitu sifat yang luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang. Sifat yang sangat berperan dalam mendominasi seluruh hidupnya. Disposisi ini sangat jelas tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Pada umumnya orang tidak memiliki disposisi ini karena
Hanya beberapa orang yang memilikinya, misalnya narsis, hedonis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu disposisi sentral. Nah, disposisi sentral ini kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Sifat seperti ini biasa ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat seseorang, misalnya ambisius, jujur, senang berkompetensi, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu disposisi sekunder, yaitu sifat yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak menyolok, jarang digunakan, dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Misalnya, A itu adalah wanita yang sabar, disposisi sentral. Namun, pada suatu hari, seorang teman menghina orang tuanya, maka A menjadi marah dan marah meledak-meledak, disposisi sekunder. Alport membedakan penggunaan istilah trait, attitude, habit, type yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sama. Trait, attitude, habit merupakan predisposisi. Ketiga hal itu merupakan faktor genetik dan belajar yang mengawali tingkah laku. Type merupakan superordinasi yang dari ketiga konsep lainnya. Type merupakan kategori nomotetik luas konsepnya. Type merangkum tiga konsep lainnya yang dapat ditemui pada diri seseorang. Trait merupakan kecenderungan umum untuk merespon secara sama kelompok stimulus yang mirip. Attitude lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibanding trait. Attitude memiliki rentang dari yang sesuatu khusus sampai sangat umum. Ciri dari attitude ini adalah adanya sifat penilaian evaluatif. Habit merupakan kecenderungan merespon suatu situasi atau stimulus. Misalnya, orang dengan tipe introvert akan cenderung menolak meningkatkan diri dengan lingkungannya, itu trait. Orang seperti ini akan dinilai sebagai orang yang tidak ramah, kurang mampu bergaul. Attitude selain itu, orang yang seperti ini biasanya memiliki kebiasaan untuk duduk menyendiri di tempat yang terpisah. Itu habit. Jika gambaran trait seorang merupakan kombinasi dari beberapa sifat sekaligus, maka variasi sifat manusia menjadi tidak terbatas. Ini yang dimaksudkan bahwa tidak ada manusia yang sama persis, karena masing-masing memiliki sifat yang unik. Faktor munculnya trait pada seorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan belajar. Jika trait sudah menjadi bagian kepribadian, maka trait akan menjadi penentu model respon terhadap stimulus yang mirip. Pada akhirnya, trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena menggunakan pola yang sesuai traitnya. Selanjutnya ada proprium. Proprium merupakan bagian sentral dan privat dari kehidupan kita. Proprium mencakup semua aspek kepribadian yang menimbulkan kehidupan emosional menjadi berbeda dari orang lain, namun di sisi lain menciptakan kesatuan, sikap, persepsi, dan tujuan hidup seseorang. Ahli teoritis lain menyebut proprium dengan sebutan ego atau self. Ada 8 aspek proprium yang berkembang bertahap mulai dari bayi hingga dewasa, yaitu pertama usia 0 sampai 3 tahun mencakup 3 aspek proprium. Sense of bodily self, yaitu kesadaran tentang fisik, misalnya ini tanganku. Sense of continuing self-identity, yaitu kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. Misalnya anak menyadari bahwa usianya yang ketiga, ia masih merupakan orang yang sama dengan waktu usia 1 atau 2 tahun. Self-esteem,
yaitu berkembangnya perasaan bangga akan kemampuan diri. Usia 4-6 tahun mencakup dua aspek proprium, yaitu extension of self, yaitu kesadaran akan keberadaan objek orang lain. Selanjutnya self-image, yaitu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Usia 6-12 tahun mencakup satu aspek proprium, yaitu self-rational cooper, yaitu kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimiliki dan juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Usia remaja, di sini usia remaja mencakup satu aspek proprium, yaitu appropriate striving, kesadaran ekstensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Alport meyakini bahwa ketika orang dapat membuat rencana jangka panjang, maka bangunan self menjadi lengkap. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, usia dewasa mencakup satu aspek proprium, yaitu self-knower, yaitu kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari 7 aspek sebelumnya. Selanjutnya, teori motivasi menurut Gordon Allport, yaitu memiliki dua ciri utama, yaitu penolakan terhadap masa lalu sebagai elemen penting dalam motivasi. Yang kedua, yaitu penekanan pada proses kognitif seperti tujuan dan perencanaan. Allport percaya bahwa manusia adalah makhluk yang sadar dan rasional yang termotivasi oleh harapan masa depan, bukan oleh dorongan primitif atau pengalaman traumatis masa lalu. Pendapat ini didukung oleh Abraham Maslow yang melihat motivasi sebagai pertama, yaitu kontemporer, mengarahkan perilaku untuk masa depan. Yang kedua, yaitu pluralistik, yaitu kompleks dan tidak hanya berdasarkan beberapa dorongan dasar. Yang ketiga, ada proses kognitif, melibatkan perencanaan tujuan secara sadar. Yang keempat, yaitu konkret dan nyata, sesuatu yang dapat didefinisikan dalam perilaku nyata. Allport memperkenalkan konsep otonomi fungsional yang menunjukkan bahwa motif seseorang dewasa menjadi mandiri dan tidak bergantung pada tujuan awal. Terdapat dua tingkat otonomi fungsional, yaitu pertama, perspektif fungsional otonomi, kebiasaan atau rutinitas yang terjadi karena berulang seperti kebiasaan minum kopi. Yang kedua, yaitu appropriate functional autonomy, motivasi yang terkait erat dengan kepribadian, minat, atau nilai pribadi seperti motivasi bekerja yang dapat berkembang dari dorongan material menjadi ketertarikan pada pekerjaan itu sendiri. Tingkat otonomi fungsional ini berfungsi dalam 3 prinsip, yaitu mengorganisir energi untuk tujuan yang positif. Yang kedua, peningkatan kompetensi dalam mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga, itu konsistensi appropriate untuk menjaga kepribadian yang utuh. Namun, tidak semua perilaku dapat dijelaskan melalui otonomi fungsional. Ada 8 perilaku yang dapat dikendalikan oleh dorongan biologis atau refleks dasar seperti makan, minum, tidur, serta beberapa perilaku yang sifatnya kompulsif atau didorong oleh kebiasaan dasar. Kepribadian yang sehat dan matang menurut Allport. Allport menekankan pada pribadi yang normal, sehat, dan matang, bukan pada pribadi yang neurotis. Apa sih neurotis itu? Neurotis adalah pribadi yang mengalami kecemasan, ketegangan emosional, atau gangguan mental yang ringan, namun kronis. Menurut Allport, ada 7 kriteria dari pribadi yang matang, yaitu memiliki perluasan perasaan diri, kemampuan beradaptasi dalam aktivitas
yang kuat dan relevan, memiliki hubungan hangat dengan orang lain, keluarga, teman, dan anak, memiliki rasa aman secara emosional, pengendalian emosi tanpa adanya tekanan, memiliki persepsi realistis, memandang dunia apa adanya, memiliki keterampilan, memiliki pemahaman diri, mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri, memiliki filsafat hidup yang mempersatukan, mampu mengarahkan diri untuk tujuan yang ingin mencapai.